keluarga saya tidak mampu untuk itu. Aha. Akhirnya saya harus jadi tukang batu untuk sekedar ya beli makan di hari itu. Ya. Besok harus kerja lagi supaya besok bisa makan. GM-nya Arya Duta, namanya Hotel Maislin, orang bule. Dia blacklist saya. Oh. Nah, yang namanya Yusuf tidak boleh datang di sini meskipun dia bertindak sebagai tamu. Dibikinlah botol musik. Dibikin botol musik yang sangat menjadi booming di the zamannya. best entertain in the city Betul. waktu itu. Genset itu sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Karena mereka jauh lebih pintar daripada kita. Betul. Perusahaan bidang jasa apapun, Iya, betul. kalau dia ketinggalan dari teknologi, maka dia harus siap-siap ketinggalan tamunya. Hai sahabat Andrew Nugraha, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya dalam obrolan kita di program Bisa Bincang dalam Lensa bersama saya Andrew Nugraha. Doa saya semua teman-teman yang sedang menyaksikan program hari ini bisa mempunyai berkah masing-masing, sehat, apapun yang dikerjakan lancar, usaha berhasil, karir meningkat, semuanya berjalan dengan lancar. Doa saya semua yang dikerjakan selalu berhasil. Itu doa kita sama-sama. Amin, amin, amin. Oke, hari ini teman-teman, saya punya sahabat yang sudah lama saya kenal dan beliau adalah orang yang luar biasa, berkecimpung dalam sebuah industri perhotelan selama 33 tahun dan hari ini menyempatkan diri untuk datang dan ngobrol bersama dengan saya dan bersama dengan kita semua, dan kita ingin tahu apa saja perjalanan beliau selama 33 tahun di satu industri, nggak lompat-lompat, di satu industri yang sama, bahkan ada di satu tempat selama 22 tahun berkarir di tempat itu. Hari ini kita ingin ngobrol dengan sahabat saya, Pak Yusuf Sandi. Halo Pak Yusuf. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Sehat selalu Pak ya? Sehat selalu. Saya kayaknya panggil bro aja ya biar kelihatan lebih muda. Siap. Bro Yusuf bisa mulai cerita ke teman-teman, start dulu awalnya sebelum di hotel pernah kerja apa bro? Ya, baik. Jadi saya ini kan bukan seperti orang yang pikir bahwa saya ini bisa langsung seperti ini karena ada dari sisi ekonomi didukung oleh faktor ekonomi, kemudian mungkin faktor keluarga mendukung. Saya bukan seperti itu. Tidak punya privilege itu ya? Tidak memiliki sama Oke, sekali. ha. Saya istilahkan, saya ini adalah anak kampung. Oke. Anak kampung yang hijrah ke kota untuk mencari kehidupan. Boleh tahu kampungnya di mana bro? Kampungnya di Enrekang, Oke. tapi di Enrekang itu masih jauh di dalam. Jadi kampung kita kalau dulu, Kalau perjalanan dari Makassar sampai ke tempatnya Bro Yusuf, berapa lama butuh waktu? kalau dari sini pulang ke kampung sekitar 8 jam naik mobil. Tapi setelah turun dari mobil, Ya. ini jalan kaki lagi sekitar 5 jam. Wah. Naik ke gunung, Oke. lewat jalan setapak-setapak, Aha. yang sebahagian waktu itu gelap, sehingga pada saat gelap kita harus menghafal jalannya ini. Wow. Lewatnya di mana, injaknya yang Luar mana biasa. supaya tidak salah jalan. Wow. Alhamdulillah sekarang ini sudah dilewati oleh mobil, sehingga kalau sekarang pulang Sudah jauh lebih cepat. sudah bisa naik mobil, Berapa sudah jam? bisa sampai ke rumah. Kurang lebih sekitar 1,5 jam. 1 jam Dari yang setengah. 8 jam tadi itu bisa tinggal plus 1,5 jam. Oke, berarti kurang lebih 9,5 jam. Iya. Dari tadinya butuh perjalanan 13 jam. Sekitar 13 jam. Dan kampungnya itu tidak ada namanya listrik ya. Tidak ada listrik, tidak ada kompor. Oke. Sangat jauh dari sentuhan teknologi. Kita masak pakai kayu bakar. Oke. Terus kalau malam ya pakai lampu lentera itu. Untuk sekedar penerangan saja sebelum tidur. Wow, wow, wow. Teman-teman, kalau Anda hari ini berpikir saya cuma orang kampung, saya tidak bisa apa-apa, hey. Dari orang kampung bisa jadi GM, bahkan pernah jadi managing director sebuah industri perhotelan yang sangat luar biasa. Beliau akan cerita sebentar. Jadi kalau hari ini teman-teman merasa belum punya privilege,
No worries lah, nggak usah khawatir. Jalani hidupmu, jalani prosesnya. Karena segala sesuatu yang kau jalani pasti akan menuju kepada hal yang baik. Setuju bro? Ya. Nah, setelah itu apa yang mendasari sampai akhirnya pindah ke Kota Makassar? Eh, di kampung jujur saja saya sedikit ada masalah. Oke. Itulah pergaulan ya. Namanya anak muda. Ya. Ya bergaul dengan siapa saja, yang penting merasa nyaman, tapi mau juga tren, ikut tren, mau berpenampilan juga, padahal Oke. secara ekonomi tidak mampu. Tidak mampu. Sehingga ya malu untuk menceritakan sebetulnya, tapi inilah kenyataan. Ya. Saya mencuri ayam tetangga Aha. hanya untuk belanja, untuk main judi. Wah. Karena sudah hari main judi waktu itu dan saya tidak punya uang dan mau juga ke pasar untuk belanja kehidupan tapi tidak punya uang. Akhirnya saya curi ayam dan lebih fatalnya lagi ternyata setelah saya jual di pasar ketemu dengan orangnya. Ketemu pemilik ayamnya. Wow, ya. Langsung datang pura-pura mau beli. Ya sudah, dengan bangganya, dengan percaya dirinya tawar-menawar, ibunya sampaikan itu kan ayamnya ini, anaknya disebut anaknya Warka namanya. Ini kan ayamnya Warka ini. Saya bilang bukan, ini saya punya ayam ini, ayam saya beli dari pasar kemarin. Jadi saya jual lagi. Dilepas ayam itu ternyata ya liar sama saya, dekatnya sama yang punya. Dia tahu pemiliknya siapa. dia tahu ownernya siapa. Dia tahu ownernya. Wow. Ayam aja tahu ownernya siapa loh. Akhirnya dia melihat ini buktinya nih. Iya. Jadi ayamnya dia memang sangat ini kalau dia lapar ini dia carinya Warka. Akhirnya saya mengalah dan diambillah ayam itu, pulang di kampung ya diusir. Sempat kumpul beberapa anak-anak muda, bukan hanya anak muda, orang-orang di kampung itu kumpul. Begitu saya sampai mau dikeroyok lah istilahnya. Akhirnya saya kepikiran ya saya harus menyelamatkan diri. Saya ambil pakaian saya sekitar berapa lembar saja, dan saya loncat di belakang rumah dan saya lari ke Kalosi. Wow. Lari sebuah meninggalkan kehidupan yang kelam. Bahkan sampai demi judi harus mencuri, tapi akhirnya ketahuan dan akhirnya harus pergi dari kampung. Itu awal mulanya ya. Iya. Nah, pindah ke Makassar, kemudian kerja atau bagaimana waktu itu? Nah, kebetulan kan waktu itu saya punya kakak sudah terlebih dahulu kerja. Oke. Jadi saya sekolah di kampung sudah sampai dengan kelas 1 SMP. Oke. Terus kakak saya yang sudah mulai kerja sempat bicara-bicara dengan salah satu kepala sekolah di sini, SMP YPPGRI namanya di Jalan Kijang. Bicara-bicara katanya kalau memang mau itu ya tidak apa-apa, bisa langsung masuk kelas 3. Bisa langsung masuk kelas 3. Ya ada biaya administrasinya sih untuk proses kelas-kelas yang sebelumnya yang saya belum melewati. Dan alhamdulillah diterima. Dan di situ saya bisa langsung lanjut sekolah. Tapi sayang sekali saya sekolah di situ kan saya hanya dapat pengantar sebagai jembatan untuk masuk pintu sekolah itu. Proses selanjutnya saya harus bayar SPP, saya butuh biaya hidup, saya butuh pakaian untuk sekolah, buku dan lain-lain. Nah, keluarga saya tidak mampu untuk itu. Akhirnya saya harus jadi tukang batu. Jadi tukang batu untuk sekedar ya beli makan di hari itu. Besok harus kerja lagi supaya besok bisa makan. Tapi masih sekolah juga? Sambil sekolah. Jadi saya sudah bicara dengan kepala tukang, saya sambil sekolah dan sangat didukung oleh kepala tukang waktu itu. Bahwa ya sekolah nak, jangan berhenti sekolah, jangan ikut-ikut sama saya. Saya tidak sekolah, akhirnya saya jadi tukang batu sekarang. Sangat didukung, jadi saya hanya kerja setengah hari. Gajinya pun juga hanya setengah hari. Nah itu seperti itu. Jadi saya sudah bawa pakaian sekolah saya ke tempat kerja. Setelah selesai makan siang di tempat kerja itu, mandi, baru langsung pergi sekolah. Sekolah siang waktu itu ya? Sekolah siang, maksudnya jam 2. Masuk jam 2. Nah, berjalan waktu itu, saya masuk di sekolah,
jadi idola waktu itu. Aha, karena Penampilannya ganteng lah ya. ganteng, putih, ya Iya, iya, ya iya, iya. maco. Maco. Tapi itu hanya berjalan sekitar 3 bulan. Oke. Sekitar 3 bulan, kok cewek-cewek pada menjauh dari saya ya. Aha. Yang kemarin-kemarin itu sangat menjadikan saya sebagai idola, pelan-pelan mundur dan ya mulai susah untuk didekati. Oke. Ada yang cerita bahwa kok Yusuf jadi hitam, jadi jelek, apa Iya, semuanya. iya. Hanya Padahal mereka tidak tahu perjuangannya jadi tukang batu. dia tidak tahu kalau ini saya bisa ada di sini karena perjuangan saya ini, Betul, tukang betul, bantu saya ini, betul, kerjaan saya. betul. Ha. Akhirnya saya kepikiran, wah ini saya harus berhenti jadi tukang batu ini, cari kerjaan yang lainnya agak bisa itulah, Ya. agak santai dan bisa tidak setiap saat kena matahari. Ngomong-ngomong dengan teman dari kampung, kebetulan sudah terlebih dahulu kerja sebagai cleaning service di Rumah Sakit Labuan Baji. Oke. Dia panggil saya dan kebetulan waktu itu ada posisi yang kosong. Ya, menghadap hari ini, besoknya sudah langsung disuruh kerja. Ah. Tapi kerjanya subuh. Kerjanya subuh jam Tapi itu masih sekolah juga. masih sekolah. Masih sekolah. Kerja Masih sekolah subuh. SMP. Jadi saya geluti itu sebagai cleaning service dari kelas 3 SMP sampai dengan kelas 3 SMA. Ah. Sampainya tamat. Jadi kerja sambil Sambil cari sekolah. biaya sekolah ya. Oke. Nah, Jadi itu cleaning seperti service itu di rumah Cleaning sakit. service. Nah, itu yang saya lalui. Nah, sambil jadi cleaning service, waktu itu kan saya kepikiran jadi dokter ya, karena saya lihat dokter itu keren sekali gitu. Ya. Tapi ya sayang sekali saya dengar informasi dari teman-teman biaya jadi dokter itu bukan sedikit. Betul. Dokter itu sangat profesi yang sangat jadi favorit waktu itu. Betul. Sehingga seiring waktu berjalan, karena ada kesempatan, ada salah satu tempat kursus bahasa Inggris yang buka, LPPC Cendrawasih namanya, yang kebetulan gratis, sehingga saya luangkan waktu itu. Kalau sudah mengepel, sudah lap-lap kaca, sudah bagi bubur kacang hijau, jam 9 saya pergi kursus 2 jam, jam 11 saya kembali lagi ke rumah sakit untuk kembali lagi mengepel-ngepel sebelum makan siang dan pergi sekolah. Oke. Nah, karena bahasa Inggris itu kebetulan teman-teman banyak yang punya klub bahasa Inggris. Akhirnya saya bergabung di beberapa klubnya. Ada namanya Panjua English Conversation itu di Port Rotterdam. Kemudian ada juga namanya Maspul English Conversation, itu adalah salah satu klub bahasa Inggris dari kampung kami, dari Enrekang. Dan alhamdulillah waktu itu saya dipercayakan sebagai Presiden of Maspul English Conversation. Oke. Artinya bahasa Inggris saya waktu itu sudah mulai diperhitungkan. Sudah di atas rata-rata lah ya. Sudah sedikit di atas rata-rata. Dan karena itu pula teman-teman yang sudah bekerja di hotel, dia melihat saya, kebetulan orang Enrekang juga, dia melihat saya, ya daripada kau kerja terus di rumah sakit itu, kan kau sudah tamat SMA. Ya. Lebih bagus kau kerja di hotel. Kebetulan sudah ada kakak saya juga yang sudah terlebih dahulu masuk kerja di hotel. Di Hotel Victoria namanya waktu itu. Oh, dan Victoria, teman-teman yang tahu Hotel Victoria itu ada di Makassar, tapi sekarang sudah tidak ada dan sudah jadi Hotel Horizon. Jadi itu hotel yang sudah cukup tua dan legend sebenarnya, karena itu hotel-hotel tahun 70-80 mereka sangat berjaya sekali. Kemudian di hotel dipekerjakan sebagai apa, bro? Dipekerjakan di bagian koperasinya. Koperasi, bukan di hotelnya. Bukan ya? di hotelnya. Karena syarat untuk bekerja di hotel kan minimum 160 cm waktu itu. Oke. Ya, saya hanya 154 cm. Wow, kembali lagi. 154 cm. Secara postur juga kurang mendukung karena kurus. Tapi agak sedikit ganteng-ganteng. Privilege-nya cuma ganteng, tapi agak sedikit pendek dan kurus. Jadi untuk customer service oke lah. Kebetulan juga waktu itu agak sedikit somber. Oke. Sehingga untuk komunikasi cukup bisa diandalkan lah. Betul. Nah, itu waktu itu saya masuk kerja di koperasi karena memang waktu itu
saya tinggalkan cita-cita jadi dokter. Saya melihat orang yang bekerja di hotel rupanya lebih keren daripada dokter ya. Pakai jas, Ya, pakai dasi, betul. rapi penampilannya. Zaman dulu orang-orang yang kerja di hotel kan berjas, berdasi, pakai dasi. keren gitu ya. Jadi sangat one man show kelihatan. Betul. Nah, itu yang membuat saya, oh ini kayaknya profesi yang lebih bagus ini. Betul. Dan banyak bergaul dengan orang-orang bule. Orang bule waktu itu kan tahun 1991 namanya Visit Indonesia Year, sehingga Makassar ini dibanjiri oleh turis asing. Oke. Nah, di situ saya banyak menjadi sebagai guide, freelance guide untuk mengantar-ngantar tamu belanja, lihat-lihat kota Makassar, lihat-lihat sunset, pulang dapat tip. Terus setelah itu antar kembali ke hotel di mana menginap. Nah, situ saya sudah mulai akrab dengan orang-orang hotel dan itulah ditawarkan untuk kerja di koperasi. Nah, ada pengalaman menarik ketika saya kerja di koperasi. Kakak saya kan sudah duluan kerja. Di hotel itu. Di hotel yang sama. Di hotel yang sama. Oke. Tapi dia tidak tahu kalau saya kerja di hotel juga. Oh. Karena kami jarang, ya namanya secara ekonomi kan kita tidak terlalu bagus. Sehingga mau tidak mau ya masing-masing cari kehidupan. Cari hidup masing-masing. Berarti hidup masing-masing. tempat tinggal pun terpisah. Tempat tinggal pun terpisah. Dan kita ketemu di kantin saat makan siang. Kaget. Kena bahasa Duri tapi ya. Bahasa Endre kan. Kenapa kok ada di sini? Saya kerja di situ di koperasinya. Siapa yang kasih masuk? Jahidin. Oh Jahidin. Ya Jahidin kan saya sama-sama di Mas Pulau English Conversation. Jadi dia ajak saya kerja di situ. Oh sudah makan. Sudah makan sama-sama. Jadi kakak pun tidak tahu kalau Bro Yusuf ini kerja di koperasinya hotel di mana kakak bekerja. Tidak Ketemunya tahu. nanti di kantin pas makan siang. Pas makan siang. Nah itu seperti itu. Nah akhirnya viral waktu itu. Viral waktu itu. Kok ada mirip ya ada orang yang belanja di koperasi, ada kembarannya Aling namanya. Aling itu kakak saya. Akhirnya lama-lama ya sudah identik, akrab dan sudah ketahuan juga. Sebetulnya waktu itu kerja di hotel itu tidak boleh bersaudara. Biasanya perusahaan karena ada peraturan perusahaan yang tidak memperbolehkan satu keluarga bekerja apalagi dengan departemen yang sama. Tapi karena kebutuhan, akhirnya ya saya ditempatkan di koperasi itu. Kemudian ada kebutuhan selanjutnya. Kebetulan orang-orang yang bekerja di hotel itu secara komunikasi khususnya dalam bahasa Inggris boleh dikata bahwa saya masih di atas dari mereka-mereka. Ada tamu keunggulannya ya. Nah, ada tamu komplain. Terkadang mereka takut karena tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Inggris. Akhirnya dicarilah saya di koperasi. Yusuf, minta tolong ke depan dulu. Ada tamu ini marah-marah. Ya sudah, saya ke depan cerita-cerita. Dan pernah ada cerita yang lucu. Tamu komplain karena kopernya rusak, minta diperbaiki, dia minta obeng ke reception, diantarkan obeng ke kamarnya, tapi yang dikirim adalah sopir. Screwdriver. Screwdriver itu bahasa Inggrisnya obeng. Nah yang dikirim driver benar. Yang dikirim adalah driver. Marah-marah lah tamunya. Marah tamunya, turun ke lobi, dia bawa luggage-nya. I don't need driver. I need to refurbish my luggage. Nah, sudah saya jelaskan ke petugasnya. Ini Pak, keluar nih. Ini bukan Bapak yang dibutuhkan. Sopirnya saya kasih tahu. Sudah keluar. Nanti ini saya handle dulu. Sudah nih saya tanyakan. Can I help you, sir? I need to refurbish my luggage, but someone send driver to my room. How come? Marah-marah lah seperti itu. Saya jelaskan. Bagi teman-teman yang mungkin belum mengerti situasi zaman dulu itu tidak ada namanya Google Translate, tidak ada namanya hal-hal yang gampang orang ngomong tinggal tap taruh di handphone dan kita bisa baca. Zaman dulu nggak ada. Sedangkan pakai kamus bahasa Inggris saja belum tentu semua orang punya karena kamus bahasa Inggris itu cukup mahal. Dan mencari terjemahannya juga bukan betul, mencari terjemahannya bukan hal yang mudah. Nah itu seperti itu. Akhirnya di situ dilihat oleh salah seorang manajer, termasuk GM waktu itu dia lihat.
Akhirnya dia kasih tahu yang front office manager, itu Yusuf itu kan pintar bahasa Inggris. Kenapa bukan ditempatkan di sini saja? Kenapa harus di koperasi? Iya. Dia kasih tahu GM, Yusuf tingginya tidak sampai Pak. Iya. Dia hanya 154. Jadi kalau ditaruh di depan itu tenggelam dengan counter. Karena kan pendek. Bisa saja counter lebih tinggi dari Nah, itu seperti itu. Akhirnya dia bilang kalau begitu jangan di dalam counter. Taruh di situ di bellboy, di Iya. counter bellboy. Kalau bellboy kan lebih banyak berdiri di depan menyambut tamu, buka Iya. pintu. Nah, itu seperti itu. Akhirnya ditempatkanlah di situ. Jadi selama tinggal koperasi masuk ke hotel. Wow. Ya, sudah sedikit lebih keren gitu Sedikit ya. lebih keren, betul-betul. Jadi teman-teman, kalau Anda merasa Anda tidak punya privilege seperti Bro Yusuf, tinggi tidak sampai, badan juga kurus dan lain sebagainya, tapi Anda harus punya keunggulan, itu yang akan membuat kita berada di atas rata-rata. Seperti tadi Bro Yusuf cerita, keunggulannya adalah belajar bahasa Inggris dan bisa berinteraksi dengan orang. Sekali lagi, kalau kita selalu hanya melihat kepada apa yang kita tidak bisa, kita nggak akan pernah jadi apa-apa. Tapi ayo kita mulai keluar dari apa yang kita tidak bisa, mulai cari tahu apa yang bisa kita lakukan. Karena ketika kita tahu apa yang kita bisa lakukan, maka kita akan jadi orang yang lebih unggul dibanding orang lain. Sekali lagi, cari tahu apa yang bisa kita lakukan dan bukan berfokus pada apa yang tidak bisa kita lakukan. Itu yang membuat Bro Yusuf jadi orang yang dipercaya oleh GM walaupun secara tinggi badan tidak memenuhi standar. Secara fisik tidak. Secara tidak fisik memenuhi. tidak memenuhi standar, betul-betul. Ya, Terus itu. kemudian, Nah, selanjutnya tempat yang saya tempati waktu itu adalah tempat basah istilahnya. Tempat yang paling dikejar oleh orang-orang yang bekerja di hotel. Karena di situ ada tips. Di situ paling banyak tips. Angkat koper, angkat telepon saja, Ya, pesan taksi saja, ya, semuanya ada cuannya itu. betul, Ada betul. cuan dari angkat koper, Ya. ada cuan dari memberikan informasi, ada Betul. cuan dari panggil taksi, Benar. ada cuan dari panggil masas dan Betul, lain-lain sebagainya. betul sekali. Menunjukkan tempat rumah makan saja kalau kita bisa menjelaskan Yes. dan tamunya puas, setelah pulang nanti Pas itu dicari. dia cari mana Yusuf. Ya, Dia kan salaman lagi. Tapi saya sadar waktu itu karena fisik saya kan tidak cocok untuk itu. Saya tidak bisa mengangkat koper yang lebih besar karena kurus, ya, ya, kecil. ya, ya. Akhirnya waktu itu kan saya sempat usus turun, sakit. Jadi saya sampaikan ke manajer, untuk secara fisik saya tidak sanggup, tapi kalau secara skill untuk bisa berkomunikasi, menghandle tamu-tamu, memberikan informasi, saya bisa. Ya. Akhirnya dirubah posisinya, oke, Yusuf sebagai guest information saja. Oke. Dibikin lucu-lucu lah waktu itu. Ya, Pakai ya, Sultan ya. Hasanuddin. Ya. Besoknya lagi pakaian Raja Bone. Disuruh pokoknya pakai jadi ikon tertentu lah ya. Ikon tertentu dan menjadi semacam untuk yang dutanya itu semacam ambasadornya lah. Ya. Semacam ambasadornya hotel itu. Orang bule-bule datang, oh it's very beautiful. Ya. Can I take a picture itu? Betul. Karena dia suka, dia foto. Ya, yang tadinya saya dapat tip dari angkat-angkat koper, ya, akhirnya Dapat setelah tip dari foto. pindah posisi itu dapat tip dari foto. Jadi tetap dapat tip. rezekinya tetap Rezeki nggak lari berkelanjutan. kemana ya, betul. Nah, itu seperti itu. Betul. Nah, di situ kemudian saya melihat ini sales lalu lalang penampilannya. Saya kan masih pakaian-pakaian yang adat-adat itu. Iya, kan. Sales itu pakai dasi, pakai jas, penampilan, ketemu dengan orang salaman apa dengan pejabat-pejabat. Iya. Wah, saya harus seperti ini. Iya. Kayaknya saya harus belajar juga. Jadi ya sudah, saya untuk mengimbangi itu dan untuk menuju ke proses itu, setiap kali ada tamu mau domestik ataupun mancanegara, saya harus akrab dengan mereka. Oke. Saya harus akrab dengan mereka, memberikan informasi apa semuanya, dan saya harus bisa mengimbangi secara penampilan dengan mereka, meskipun secara ekonomi tidak ada, secara keturunan juga tidak, tapi saya bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Betul. Nah, akhirnya sewaktu-waktu saya minta di luar dari jam tugas tapi ya, saya minta ke manajer saya, boleh enggak saya belajar ikut-ikut sales. Oke. Ya, semacam on the job training lah. Ya. Ikut-ikut, akhirnya sudah dilihat ya bisa secara komunikasi oke. Percaya diri juga oke. Oke. Akhirnya saya ditempatkan di bandara jadi airport rep.
Oh, airport airport, representatif. Ya. karena waktu itu kan banyak tamu-tamu, ya rata-rata itu kita harus jemput di bandara untuk diarahkan ke hotel kita. Kalau tidak dijemput, bisa jadi ke hotel lain. Ya, Nah, itu betul. seperti Nah, itu. teman-teman yang mungkin sekali lagi yang tidak terlalu tahu zaman dulu itu tidak ada aplikasi OTA, Belum ada. online tiket. Tidak ada seperti itu. Jadi orang tidak bisa nyari hotel dari aplikasi karena tidak ada aplikasinya. Tiba di bandara ya siapa yang nawari biasanya mereka akan ke sana. Itu seperti itu. Nah, itulah di sana Bro Yusuf ditaruh di airport untuk ketika ada orang yang lagi cari hotel segera temui dan beritahu tentang keunggulan hotel kita supaya mereka masuk ke hotel kita. Betul ya, Bro Betul, ya? ya. Jadi sales rep namanya. Ya. Nah, di situ sudah pakai dasi waktu itu. Karena kan harus berpenampilan bagus. Ya, betul, pakai betul, dasi, betul. pakai jas. Nah, sudah di situ. Nah, kemudian akhirnya ditarik kembali ke hotel karena secara kompetensi dilihat sudah bisa lah. Oke. Nah, terus masuk di hotel jadi sales eksekutif. Itulah awal saya jenjang karirnya sudah pelan-pelan mulai naik ya. Karena saya jadi sales, banyak bergaul dengan pejabat-pejabat, banyak bergaul juga dengan teman-teman hotel, Ya. bahkan dengan GM hotel juga. Oke. Buka hotel Sahid, buka hotel Arya Duta juga. Saya melamar kedua hotel itu, Ya. dua-duanya diterima. Tapi Tapi teman-teman memberitahu saya, kebetulan sales manajernya waktu itu di Hotel Sahid, bekas kompetitor saya sebetulnya dari Hotel Radisson, ya. yang sekarang sudah Almadera. Kalau kau pindah ke Arya Duta, kau kan hanya ditempatkan jadi reception. Lebih bagus kau di hotelku, Ya. jadi sales eksekutif. Nah, karena kan memang kau sudah jadi sales, masa kau turun jabatan? Nah, sudah saya pilih jadi sales. Dan sempat ada case juga waktu itu, GM-nya Arya Duta, namanya Hotel Maislin, orang bule, dia blacklist saya. Nah, yang namanya Yusuf tidak boleh datang di sini meskipun dia bertindak sebagai tamu. Karena dia adalah blacklist. Karena dia melanggar dari gentleman agreement. Sudah ada LOA-nya waktu itu. Saya sudah tanda LOA tangan juga. sudah keluar di Arya Duta, Sudah, ya. tapi akhirnya tetap pindah ke Sahid. Dan akhirnya waktu itu saya harus mengantar tamu karena waktu itu kan ada namanya kru haji, Ya. Aum. Menginap di Hotel Arya Duta, menginap di Hotel Sahid juga. Sehingga saya harus kadang mengantar ke Arya Duta, yang menginapnya di Arya Duta. Kadang saya harus kalau di Hotel Sahid saya tinggal mengaturkan kamar-kamarnya. Ya, betul. Nah, saya dicegat oleh GM-nya waktu itu. Akhirnya saya tinggal escort saja tamunya, saya pulang. Ya. Saya pulang laporkan ke GM saya waktu itu. Ya. Bahwa ternyata saya tidak bisa masuk di Hotel Arya Duta, kalau boleh orang lain yang mengantarnya. Ya. Dia bilang, kenapa? Ya karena gara-gara saya sudah tanda tangan LOA waktu itu, Ya. tapi kebersamaan saya di sini juga lulus dan saya lebih pilihnya di sini. Dia bilang, oh itu kan tidak ada masalah. Ya. Yang penting ya kamu belum kerja dan kamu juga tidak berbuat apa-apa. Ya. Dan kemarin juga kamu datang kan dalam tujuan bisnisnya juga. Ya. Ya sudah, besok atur waktu, semua kru sales makan di sana on behalf of me. On behalf of my account, saya akan bayar semuanya, pesan apa semuanya. Akhirnya kita semua pesan pizza semuanya, GM juga Di Arya ikut. Duta. Tapi kepala security juga ikut. Kepala security hanya berdiri saja untuk menongkrongi kita. Kalau GM-nya marah-marah ya sudah. Jadi sedikit agak frontal. Akhirnya lama-lama mulai cair dan proses itu berjalan. Di Sahid saya jalani selama 2 tahun. Oke. Selama 2 tahun ada tawaran dari hotel, masih proses dari Radisson waktu itu, akan berpindah nama menjadi Quality. Saya dipanggil oleh senior saya namanya Pak Anggiat Sinaga untuk masuk ke situ sebagai sales manager. Nah, ini yang saya ingin ngobrol sedikit. Banyak orang takut untuk jadi orang sales. Iya. Karena mereka merasa harus ada target. Iya. Kalau tidak capai target, bonus tidak cair, dimarah-marahi. Iya. Pokoknya hidup penuh tekanan. Iya, betul. Nah, justru di hidup penuh tekanan ini Bro Yusuf berani ambil tantangan itu. Kenapa, Bro? Sebetulnya begini.
kalau mau melihat dari sisi tantangan dan hambatan waktu itu sangat besar. Ya. Radisson waktu itu sangat terkenal dengan salesnya, ada namanya sales kembar waktu itu. Mungkin Bro Hendro masih ingat namanya De La Vera. Ya. Dia adalah sales paling terkenal di Kota Makassar. Yes. Kalau dia mendatangi tamu tidak ada istilah no. Ya, Pasti betul. confirm. Ya. Sehingga tantangan buat saya masuk di hotel itu. Ya. Tapi sayang sekali saya masuk di hotel itu kan kebetulan waktu itu kan sedang krisis. Betul. Yang krisisnya waktu itu banyak hotel kolaps Ya. sehingga salah satu kegagalan De La Vera juga keluar karena hotel itu sudah mulai turun dan akhirnya saya masuk. Tapi dengan modal database yang saya sudah miliki di Hotel Sahid dan dari Hotel Victoria Panghegar waktu itu, dan kebetulan juga relationship saya dengan mereka masih berlanjut terus sampai saat itu. Walaupun sudah tidak di hotel yang dulu, Walaupun sudah di hotel yang berbeda, tapi bagi saya kan bukan saya membangun hubungan karena ada kebutuhan bisnis. yes, betul. Saya membangun hubungan dengan mereka karena relationship. Bahkan ada salah satu cerita waktu saya di Sahid, karena kan tidak ada namanya entertain untuk yang tamu-tamu yang belum ada tamunya masuk di hotel kita. Salah satu klien saya dari Rantai Mario namanya waktu itu masuk di rumah sakit. Ya, saya panggil sales manager saya bahwa kita ada klien kita, ada booker kita yang sakit, belum ada tamunya di Sahid, masuk di Sahid. Tapi ini adalah top akun saya di hotel saya sebelumnya. Nah, dia bilang ya sudah kalau begitu. Tapi di mobil itu sudah ada kue. Kue itu saya beli sendiri. Sales manager saya kaget. Yusuf, kenapa ada kue di sini? Ah, dari saya lah. Loh, kan kenapa tidak pesan di hotel? Itu belum ada jatahnya karena belum masuk di dalam top akun kita. Dia belum pernah transaksi. Dan itu menjadi nilai plus saya di mata manajemen. Wow. Ternyata Yusuf ini ya betul-betul pekerja dan betul-betul dia menjiwai dan dia bisa melakukan sesuatu tanpa ada meskipun tidak bisa dilakukan oleh manajemen, dia bisa berkreasi. Yes. Dia lapor. Teman-teman, hal yang luar biasa dari Bro Yusuf adalah dia bisa membangun dan mempertahankan hubungan. Relationship itu luar biasa sekali. Dan apa yang tadi barusan Bro Yusuf ceritakan, walaupun orang ini belum punya transaksi di hotel tempat dia bekerja, tapi memang pernah bertransaksi di hotel sebelumnya, dia berani keluar uang pribadi untuk bisa membangun hubungan ini, mempertahankan hubungan ini. Jadi teman-teman kalau selalu merasa jadi sales itu susah, mungkin karena mindsetnya adalah hanya sekedar transaksi. Kalau dia beli baru saya layani. Pertanyaannya, kalau dia tidak beli, kita tidak layani. Tapi kalau kita mau punya cara berpikir, saya harus bisa berteman. Mau dia ada transaksi ataupun tidak, tapi saya percaya satu hari pasti akan ada transaksi dari dia. Maka hubungan ini akan jauh lebih langgeng daripada kalau dia tidak ada transaksi, ngapain saya dekat-dekat dengan dia. Kalau yang seperti ini hubungan hanya transaksional, maka yang terjadi kita tidak akan punya hubungan jangka panjang dengan calon customer ataupun dengan customer kita. Jadi teman-teman, sekali lagi, pelajaran yang sangat berharga dari Bro Yusuf adalah hargai teman kita, database yang ada, maintain hubungan itu penting karena jangan hubungan itu hanya based on transaksional. Jangan hubungan itu hanya didasarkan pada transaksi saja. Karena kita tidak pernah tahu. Hari ini mungkin dia belum bertransaksi. Tapi mungkin tahun depan dia adalah top account kita. Kita nggak tahu, we never know, ya kan? Jadi maintain hubungan itu sangat penting. Jangan hanya berdasarkan transaksional aja. Luar biasa bro. Kemudian setelah itu pergi ke rumah sakit, kasih kue, dan akhirnya ada leads. Setelah dia sembuh, tapi masih berlanjut ya. Setelah sudah ada diagnosa dari dokter bahwa ternyata dia adalah ginjal. Akhirnya saya datang ke kantornya membawakan obat tradisional kumis kucing. Kumis kucing. Oke, Om, coba dulu 1 minggu. Atau mungkin kalau memang tidak mampan nanti masih beberapa inilah yang bisa kita konsum. Tapi bukan tujuan utamanya di situ. Saya lebih membangun hubungan pribadi, relationship-nya. Jadi saya memang umumnya menjadikan tamu-tamu klien kita bukan sebatas tamu hotel, tapi mereka adalah
saya istilahkan kepada teman, jadikan tamu itu sebagai keluarga kita, Yes. sebagai sahabat kita, Ya. sebagai pacar dalam tanda kutip. Yes. Kalau Betul. memang dia cantik, tidak ada salahnya saya bahasa-bahasa, tapi yang penting jangan mengarah ke hal-hal yang Norma-norma tidak tetap benar. dijaga. Ada norma-normanya. Betul. Tapi bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalam hatinya, dia juga ada di dalam hati Yes. saya. Setuju sekali. Sebaliknya perempuan juga harus seperti itu. Ya, Kan betul. sudah ada kelihatan kalau memang tamunya agak mati-mati kiri, karakternya harus, cara Ya. melayaninya harus berbeda. Betul, Ya, betul. makanya yang seperti Pak Hendro pernah ajarkan ke kita, bahwa kita harus memahami karakter-karakter tamu. Yes. Sales itu tidak bisa menjadi, ya inilah saya, kepribadian saya seperti ini, karakter saya seperti ini. Kalian harus seperti ini, bukan Kita seperti yang itu. mesti memahami tamu atau Kita harus customer memahami. kita. Betul. Nah, itu yang seperti itu. Jadi, itu yang kebetulan saya lakukan, dan tamu bisa menerima saya, mau tamu itu middle low, middle up, ataupun pejabat sekalipun, saya bisa masuk di dalamnya. Bahkan ya minta maaf, sering sekali saya mencari tahu backgroundnya dia. Oke. Mencari tahu backgroundnya dia dari sisi keluarganya, dari sisi daerahnya, Ya. dari sisi latar belakang pekerjaannya, Yes. supaya sudah nyambung komunikasinya. Betul Jadi saya sekali. banyak menjual nama-nama pejabat yang sudah akrab duluan dengan saya Nah. untuk membangun komunikasi dengan mereka. Betul Dan sekali. itu yang saya lakukan, dan alhamdulillah setelah saya masuk di Radisson sudah berubah nama menjadi Quality. Setelah 3 bulan kemudian owner datang. Ya, saya pikir dia mau marah-marah apa, karena kan hotel itu kan sangat sepi. Betul. Saking sepinya, akhirnya lantai 3 itu dijadikan sebagai karaoke. Oke. Karena sudah tidak ada tamu, Tidak ada sepi tamu sekali. waktu itu. Nah, jadi kita robah ya, jadi kontennya hotel itu kan lebih banyak ke kamar-kamar dan restoran. Ya. Salah satunya waktu itu ya bagaimana caranya supaya orang-orang yang stres karena lagi krisis moneter Ya. mencari Tahun hiburan. 98 itu ya. Ya sudah dibuatkan tempat-tempat hiburan, dan di situ Aha. banyak yang suka datang mencari hiburan, karaoke, sekaligus juga menginap, sekaligus juga karena orang-orang kantor ada acara-acaranya dibikinnya Ya. di kantor. Dan itu yang saya lakukan pendekatan dengan mereka, menyesuaikan kebutuhan-kebutuhannya mereka. Datang owner, saya terima kasih nih Yusuf, hotel ini sudah mulai ramai ya. Wow. Ini sudah ada mulai sedikit ada pujian-pujian, Ya. ya sudah mulai. Padahal sebelumnya jarang owner ngomong kayak gitu ya. Ya, kebetulan owner saya waktu itu sangat baik dan tidak bisa saya nilai kebaikannya, Ya. karena owner yang bukan hanya sekedar owner sebagai keluarga juga, Wow. sebagai panutan kita juga, Ya. dan bisa masuk dalam situasi sedih, gembira, bisa menyatu Ya, dengan kita. betul. Sehingga memang waktu itu kenapa saya bisa bertahan sampai 20 tahun lebih di hotel itu, karena saya di situ saya mendapatkan passionnya, dan kebetulan juga apa yang saya lakukan dihargai. Bayangkan waktu 3 bulan itu saya kan tidak bisa bawa mobil, tapi dikasih mobil L300. Tidak bisa bawa mobil, malah dikasih mobil. Dikasih mobil. Dia tanya Pak Anggiat, GM saya waktu itu Yusuf, tinggal di mana dia? Dia bilang, nggak jauh sih rumahnya dari sini. Naik apa dia kalau dia datang? Naik PT-PT Pak. Dia naik PT-PT dari Besit Raya, kemudian ke Ratulangi, dari Ratulangi dia naik beca ke sini. Nah, jadi 3 kali ganti transport. Iya, waktu itu. iya, iya, iya. Tapi kan pakai dasi. Iya, betul. Meskipun naik PT-PT, Naik BC. tetap kan penampilan tetap keren, dan ada handphone dipegang-pegang. Betul. Nah, itu seperti untuk menutupi rasa minder itu. Iya, Sudah kita tampil lebih keren dari yang lain-lain lah. betul. Nah, itu seperti itu, dikasih L300, dan lucunya waktu itu saya diminta antar Pak Anggiat pulang ke rumahnya waktu itu di perumahan BTN apa namanya saya lupa. Setelah sampai di rumahnya, dia kan nyopir sendiri. Pak Giat yang setir. Pak Anggiat yang nyetir. Dia bilang, Yusuf, ini mobil dikasihkan ke kau, bawa pulang. Wah, bingung, bagaimana cara bawa pulangnya? Karena tidak tahu bawa mobil. sekedar bisa membawa mobil, kalau mobil-mobil kecil oke lah. Ya, ini Tapi L300. L300. Dan yang apa itu yang giginya Ya, dia pakai di di tangan. samping, di Saya tangan. bingung bagaimana cara, dan alhasil jatuh di got waktu itu. Wah, Setelah pengalaman pertama bawa mobil ya. pengalaman pertama bawa mobil L300, setelah sudah
untungnya sudah belok dari rumahnya Pak Anggiat, Ya. jadi sudah tidak kelihatan, jadi tidak terlalu malu lah. Hanya saya telepon ke hotel, Ya. minta tolong diambil, mobilnya jatuh di got, oh, sudah diambil kembali Ya, ke ya, hotel. ya. Nah, itu perjalanan di hotel itu. Wow. Dan Nah, Bro Yusuf, pengalaman di Redison terus pindah nama jadi Quality dan Iya. kemudian menjadi Almadera dan kemudian masuk di grup yang lebih besar di Iya. Pinisi Hospitality yang juga membawai Almadera itu berakhir dengan managing director. Boleh cerita tekanan dari seorang sales manager menjadi seorang managing director yang membawai begitu banyak unit bisnis hotel, bahkan ada mall. Apa tekanan paling besar selama Bro Yusuf berkarir di grup Pinisi Hospitality? ya, tekanan paling besar itu karena kita bekerja di hotel adalah mencapai target. Oke. Jadi utamanya kita kinerja itu dinilai dari sisi pencapaian targetnya. Bottom line-nya tetap sama ya, Ya. capai target. Tapi kebetulan waktu itu saya dengan Pak Anggiat selalu mensiasati kondisi market sehingga kita selalu menjadi autopilot. Oke. Bahkan waktu itu juga kami setelah pindah dari Radisson menjadi Quality di bawah naungan Choice Hotels, Choice Hotels Indonesia. Quality itu menjadi pilotnya di antara semua properti. Sehingga setiap kali ada pertemuan-pertemuan juga kebanyakan diadakan jadi Quality. Oke. Bahkan good. kami ada beberapa teman-teman dari hotel-hotel properti di bawah naungan Choice Hotel itu datang training di hotel. Dan waktu itu kami selalu, ya mindset kami selalu melawan arah lah istilahnya. Oke. Strategi Blue Ocean lah. Berani tampil buat sesuatu yang berbeda. Tampil beda dari hotel-hotel yang lain. Ya. Sukses dengan karaoke-nya, kami bikin namanya perbanyak lagi karaoke-nya. Ya. Nah, karena ternyata demand-nya sudah semakin besar. Yes. Dan itu juga membuat tingkat hunian hotel semakin meningkat. tinggi. Nah, itu berhasil sehingga ya praktis hampir setiap bulan dapat insentif selain di luar dari gaji dari owner. Jadi saya setiap tanggal-tanggal di atas tanggal 10 saya sudah dipanggil di ruangannya Pak Anggia, dikasih amplop. Ya. Ada terima kasih dari Pak Willy dan Ibu Lince. Ini untuk pencapaian kita bulan Ya. kemarin. Kerja yang bagus ya. Jadi itu saya bukan melihat dari sisi nominalnya, Betul. tapi saya melihat ini ternyata ada Apresiasi, penghargaan, ya. apresiasi yang terhadap apa yang kita lakukan di sini. Betul. Nah, sehingga kami selalu berkreasi, selalu meyakinkan ke owner bahwa ada peluang market lagi yang bisa kita lakukan. Ini kan masih ada tanah kosong di belakang, Pak. Kenapa kita tidak kembangkan? Daripada hotel ini, karena ini kan boleh dikata bahwa supply-nya sudah mulai over. Dibikinlah botol musik. Dibikin botol musik yang sangat menjadi booming di zamannya. the best entertain in the Betul. city waktu itu. Banyak tempat hiburannya datang. Gara-gara botol musik banyak tempat hiburan dari operator-operator entertain masuk di Makassar. Sebut saja namanya Colors, namanya Retro, namanya macam-macam waktu itu. Hugos. Karena trendsetternya adalah botol musik. Translatornya adalah botol musik. Betul. Dan selalu pikirannya mereka, karena mereka kiblatnya ke botol musik, pada saat mereka membuat tempat-tempat hiburan, mereka kan harus lebih bagus dari botol musik untuk meng-hijack tamu-tamu kita. Yes. Tapi karena kedekatan, kembali lagi kepada kedekatan kita tadi, saya menjadikan tamu-tamu itu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai keluarga. Itu kita perlakukan sama mereka. Jadi mereka datang ke tempat itu ya sekedar pengen tahu. Tapi setelah itu balik. Dan bahkan mereka datang ke sana sama-sama dengan GRO saya. Jadi ya sekedar survei. Jadi saya juga tidak perlu biaya entertain lagi, karena mereka dibayarkan oleh tamu. Yes. Dan saya setiap siang saya minta ke mereka, ayo makan siang deh sama si, sebut saja tamunya si A, si B. Mempertahankan hubungan itu. Mempertahankan hubungan. Dan mereka itu karena bukan dari sisi finansial, lebih ke kedekatan saja, untuk dihargai dia aja semuanya. Mereka yang bayar kok. Betul. Itu seperti itu, dan itu berhasil. Dan karena keberhasilan itu, akhirnya sudah ada karaoke-nya, ada jacuzzi-nya untuk terapisnya, saunanya, apa semuanya. Kamar juga sudah bertambah. Kemudian ya
dari hotel itulah quality menjadi cikal bakal untuk berdirinya properti-properti selanjutnya. Wow, luar Berdiri biasa. Hotel Claro dan alhamdulillah sukses. Dan Pak Anggiat waktu itu pindah ke sana Ya. setelah dikasih kepercayaan kepada orang bule untuk menjadi GM, Ya. ternyata gagal. Pak Anggiat ke sana dan alhamdulillah sukses. Ya. Dan saya mendapat kepercayaan untuk menjadi GM waktu itu. Wow. Disitulah mengawali karir jabatan sebagai jabatan pimpinan GM. waktu itu. Nah, Bro Yusuf, ada begitu banyak perjalanan yang dilewati. Jadi GM, Managing Director, dan sekarang jadi GM di Hotel Max One. Apa sih yang perlu dipikirkan sebagai seorang leader untuk bisa membuat supaya tim kita bekerja seperti yang kita inginkan? Karena tentu apa yang kita lakukan di zaman mungkin dulu masih di quality yang mungkin 10 tahun yang lalu itu berbeda dengan apa yang dilakukan di zaman sekarang. Karena timnya berbeda, mindset orang berbeda, anak-anak yang dipimpin juga usianya berbeda. Sebagai seorang leader, apa yang membuat seorang leader itu bisa berhasil di zamannya? Ya, oke. Jadi pertama, kalau sebelum-sebelumnya dan bahkan sampai sekarang juga, saya selalu berusaha menjadi role model. Role model. Jadi saya selalu tampil di depan. Mungkin kalau orang itu ada piramid mereka bikin, piramid itu adalah operasional di bawah, leadernya ada di atas. Saya baliklah piramid itu, biarkan GM-nya lebih. Supaya tidak ada dibohongi lagi. Kalau ada tamu komplain, betul. Ya, mereka melaporkan atau mencari pembelaan, mencari pembenaran, saya sudah tahu sebelumnya. Ya, karena banyak kali orang komplain ke, let's say ke reception, waktu ditanya ke reception ada komplain apa? Oh, enggak ada Pak, semua baik-baik aja. Ya. Karena waktu itu masih era manual. Betul. Jadi kalau dia mau laporkan, harus tulis kan? Harus tulis. Ada kartu itu. Ada namanya guest comment. Iya. Dia harus tulis, dan itu pun juga petugas kita membaca. Kalau menguntungkan untuk mereka, dia simpan. Kalau tidak menguntungkan ya sudah, dia musnahkan. Nah itu seperti itu. Tapi oke lah, saya sebagai pimpinan, saya menjadikan mereka kembali lagi seperti itu tadi. Saya bukan sebagai manajer. Saya sebagai teman-temannya mereka. Sebagai teman. Betul. Saya sebagai bapaknya mereka. Betul. Jadi pada saat mereka saya arahkan harus melakukan ini, melakukan itu, bukan harus dilakukan itu, kita lakukan. Ya, benar. Kita lakukan secara bersama-sama, dan saya juga menegur mereka bukan mandatori, bukan otoriternya yang muncul di situ, tapi iya sebagai orang tua lah. Jadi bukan cuma sekedar finger point ya, tunjuk tangan, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan kebersamaan sampai bisa melakukan bersama-sama. Betul. Luar biasa jadi, sekali. Jadi kita memberikan contoh teladan lah. Berikan contoh teladan kepada mereka. Dan ini era ini, kalau dulu saya masih bisa main tunjuk-tunjuk mengarahkan bahwa kalau lakukan itu, kerjakan sampai selesai. Laporkan ke saya nanti kalau sudah selesai. Kalau sekarang anak-anak yang zaman sekarang ini mau disuruh kerjakan ini, kerjakan itu. Betul. Paling dia tidak kerjakan. Yes. Mungkin juga ya kalau ditanya kenapa tidak dikerjakan, bagaimana caranya Pak? Belum. Tadi saya kerjakan ini, macam-macam alasannya. Alasan selalu ada. Dan lebih parahnya kalau ternyata dimarahi, kalau ditegur, baper. Betul. Kalau sudah baper, masuk di dalam hatinya. Besok nggak masuk. Pergi di loker menangis. Oh, pergi di loker menangis, cerita sama teman-temannya, dan endingnya ya sudah tidak masuk. Tidak masuk. Ya, jadi membuat gosip apa sama teman-temannya, mempengaruhi teman-temannya untuk tidak masuk juga besok. Nah, jadi teman-teman para leader yang mungkin sedang menyaksikan program kami ini, ada hal yang sangat bagus yang di-sharingkan oleh Bro Yusuf tadi, yaitu ketika kita memberikan instruksi, mungkin kita perlu bukan hanya sekedar memberi instruksi, tetapi kita turut terlibat sehingga bukan cuma sekedar point finger, menyuruh, tunjuk tangan, tetapi kita pantau bagaimana prosesnya. Apakah mereka tahu atau tidak,
jadi teman, jadi ayahnya mereka, jadi ibunya mereka, itu sangat penting sekali. Apalagi dengan tipe anak Gen Z sekarang yang semuanya cenderung baperan, maka mereka kadang-kadang tidak tahu tapi tidak ngomong. Tapi pada saat kita bisa bersama-sama dengan mereka, kita bisa ajari mereka. Anak Gen Z adalah generasi yang sangat cepat belajar. Cuman kadang-kadang kita perlu ada di sampingnya mereka untuk bisa menolong mereka belajar dan memberi motivasi serta memberi penghargaan. Jadi apa tadi yang di-sharingkan oleh Bro Yusuf itu luar biasa sekali. Banyak leader gagal untuk memaintain Gen Z karena mereka hanya berpikir bagaimana cara memaintain seperti generasi milenial atau baby boomer. Tunjuk tangan, mereka jalan. Anak Gen Z, tunjuk tangan, mereka tidak jalan. Jadi, treatment sebagai seorang leader perlu berbeda. Betul ya bro ya? Ya, betul. Apalagi tips yang lain menjadi seorang leader bro? Ya, jadi tugas berat saya sekarang ini adalah transformational leadership. Bagaimana mengubah mindset teman-teman pimpinan, Ya. khususnya di tempat pekerjaan saya, Ya. untuk bisa bertransformasi. Karena kalau kemarin-kemarin ya ini kan sudah ada perubahan dari bos ke manajer, ya turun lagi ke leadership, dari Ya. leadership mungkin sudah sekarang jadi friendship. Ya, betul. Bukan lagi leadershipnya. Betul. Nah, friendshipnya inilah yang terkadang agak susah mereka mengubah mindsetnya, sehingga masih kelihatan sekali otoriternya. Ya. Suruh ini, suruh itu. Ya. Jadi saya mengarahkan kepada mereka bahwa kita sekarang sudah berada di era yang berbeda. Yes. Ya, ayo kita bagaimanapun juga kita butuhkan mereka. Gen Z itu sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Karena mereka jauh lebih pintar daripada kita. Betul. Secara Khususnya teknologi. dari sisi teknologi. Kemudian dari wawasannya mereka. Yes. Kita mau ajar mereka tentang sosmed. Mereka jauh lebih pintar. Jauh lebih pintar. Jadi mau diajarin apa? Betul. Bahkan kemarin kebetulan saya banyak belajar tentang digital marketing. Tentang TikTokersnya apa semuanya, YouTube-nya. Kemudian saya banyak berkecimpung di sosial media. Ya. Ketika saya mengajar mereka itu, mereka justru lebih aktif. Karena mereka lebih tahu. Mereka lebih tahu. Jadi yang banyak yang saya belum sampaikan, Mereka sudah baru tahu. saya mau menyampaikan A, dia sudah sampai ke Z. Betul. Akhirnya saya lebih banyak ke role model, menceritakan mereka, panggil mereka, menceritakan pengalamannya, bagaimana melakukan ini, melakukan itu. Jadi saya terbantu. Betul. Sayang sekali mereka sudah bisa, tapi head office saya Belum bisa. belum bisa. Ya, Jadi secara mengatur ini, mengatur itu, secara power mereka punya kemampuan untuk itu, tapi secara pengetahuan mereka tidak bisa. Oke. Dan itu mendasari kenapa saya harus kuliah lagi. Oke. Jujur saja waktu saya di Pinisi Hospitality dengan jabatan sebagai managing director, ya boleh dikata apa sih yang tidak bisa? Ya, betul. Dari sisi penghidupan, ekonomi, kebutuhan, hampir semuanya dipenuhi oleh owner saya yang sangat baik waktu Ya. itu. Tapi sayang sekali pengetahuan saya kosong. Sehingga saya masuk di tempat ini, saya tertantang untuk itu. Ya. Kalau saya masih mau bertahan, maka saya harus menjadi manusia pembelajar. Yes. Maka saya harus terus belajar menyesuaikan dengan adaptasi perkembangan teknologi. Sekarang di era sekarang ini, ya bukan lagi sentuhan manusia, Betul. tapi sentuhan teknologi. Betul. Siapa yang tidak bisa mengendalikan teknologi, maka dia akan dikalahkan, dia akan disingkirkan oleh orang-orang yang bisa menggunakan teknologi. Betul. Termasuk Gen Z itulah yang akan menyingkirkan Betul. kita. Nah itu yang Jadi- saya tekankan ke mereka. Jadi berarti dengan kata lain seorang leader harus jadi seorang pembelajar ya bro ya? Harus sebagai pembelajar. Betul Karena sekali. ilmu yang saya dapatkan sekarang ini masih relevan dengan operasional. Belum tentu tahun depan masih relevan lagi. Betul. Karena akan berubah terus. Betul. Sama dengan ilmu yang saya dapatkan di tempat saya sebelumnya, sangat efektif. Karena kondisi saat itu memang terlalu membutuhkan yang namanya sentuhan-sentuhan mindset pelanggan juga masih ya biasa-biasa saja. Betul. Nah sekarang ini kebutuhan semakin bawel, Ya. mindset tamu juga sudah semakin tidak bisa sekedar itu saja. Betul. Belum kalau mereka komplain tiba-tiba ndak ngomong sama kita sudah ada Iya. di sosmed, Sudah masuk di Google. Ini sekarang ini kan sosmed ini kan
Betul. sangat luas dan bisa digunakan oleh siapa saja dan Ya. mereka bebas untuk itu. Betul. Sehingga mau tidak mau kita harus menyesuaikan dan kita juga harus ada di dalamnya. Ya. Jangan sampai sudah ada memasukkan komen di sosmed, kita tidak ada di dalamnya, tidak mengcounter, akhirnya komplain itu melebar kemana-mana, Ya, menjadi betul. bumerang buat kita. Betul. Nah itu seperti itu. Bro, apa perbedaan terbesar antara customer atau tamu di hotel 10 tahun yang lalu dengan tamu di hotel sekarang? Kalau tamu yang sekitar 10 tahun yang lalu, yang penting saya ramah, Ya. terus ya apa yang dia minta bisa terpenuhi. Kebetulan juga kebutuhannya seperti itu. Waktu tahun lalu kan paling sekedar stay, konsum, makan, paling itu. Cuman itu, betul. Menginap, makan, itu pun makan juga kalau dibutuhkan. Ya. Tapi sekarang ternyata kebutuhannya bukan sekedar itu. Aha. Yang tadinya akomodasi berubah menjadi jaringan, internet, teknologi. Betul. Itu yang sangat dibutuhkan sekarang. Karena di mana-mana sekarang, ya kita lihat sekarang orang-orang mau jalan-jalan kemana-mana saja. Bahkan meeting juga tidak perlu harus ketemu seperti ini. Yes. Ketemunya melalui Zoom, Iya, betul. Google Meet, apa semua. Nah kalau itu yang tidak dipenuhi, ya minta maaf. Kalau hotel tidak berada, tidak bisa mengendalikan teknologi, maka ataupun perusahaan bidang jasa apapun, Iya, betul. kalau dia ketinggalan dari teknologi, maka dia harus siap-siap ketinggalan tamunya. Berarti memang pergeseran ini harus selalu kita ikuti. Harus. Kalau dulu kita tidak kasih internet lambat pun orang sudah oke. Iya. Sekarang internet lambat orang bisa komplain gitu ya, betul ya. Nah, sama mungkin dulu di kamar itu harus ada televisi. Betul. Sekarang mungkin TV pun mungkin tidak pernah dipasang. Karena saya kalau ke hotel nggak pernah pasang TV. Sekarang bahkan kalau TV sedang rusak dan kita jelaskan ke tamu, Mereka oke-oke aja. mereka oke saja. Yang penting jaringannya katanya. Nah, itu seperti itu. Betul. Terakhir bro, apa pesan bro Yusuf buat teman-teman Gen Z yang mungkin sekarang lagi berproses cari kerja ataupun mereka sedang kerja? Bagaimana sih seseorang itu bisa sampai ke tingkat suksesnya yang seperti pengalamannya bro Yusuf? Ya, oke. Yang pertama, Gen Z itu tidak boleh insecure. Oke. Tidak boleh minder. Tidak boleh karena melihat teman-temannya lebih bagus penampilannya, lebih oke sehingga dia minder. Karena kita memiliki derajat yang sama. Yes. Kemudian ya harus berani. Saya istilahkan itu kepada teman-teman, kita harus melakukan sesuatu dengan konsep BES. BES. Apa itu bro? B-nya itu adalah harus berani memulai. Oke. Kemudian E-nya adalah evaluasi secara konsisten. Oke. Dan S-nya adalah sabar, konsisten, dan yang paling utama berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Luar Nah kalau biasa. ini yang sudah dilakukan secara terus-menerus, ya harusnya bisa sukses. Dan jangan malu, jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Karena mimpilah kita bisa meraih sesuatu. Yes. Karena mimpi kita bisa melakukan tahap-tahap arah hidup secara konsisten. Tanpa mimpi kita ibarat kapal di tengah lautan yang terombang-ambing, tidak ada arahnya. Nah ini juga yang membuat saya bisa seperti ini karena mimpi saya. Betul. Saya mengejar mimpi saya. Dari dulu yang mungkin orang tidak pernah tahu bahwa saya akan bisa seperti ini. Saya kepikirannya juga dulu waktu di kampung mimpi saya lain. Setelah masuk di kota mimpi saya juga lain. Harus diperbesar. Harus diperbesar. Yes. Jadi di mana saya hidup, saya harus menyesuaikan mimpi saya. Tapi yang paling utama bagaimana meraih mimpi itu. Harus ada tahapan-tahapannya. Jadi mulai sekarang untuk Gen Z, ayo kita set mimpi kita, dan lakukan tahapan-tahapan bagaimana meraih mimpi itu. Karena meraih bermimpi besar itu adalah proses untuk mencapai keberhasilan kita. Luar itu biasa. Seperti itu. BES. Berani mulai, evaluasi diri, dan sabar. Jangan selalu pengen instan. Dunia kita sekarang memang dunia yang serba mau cepat. Tetapi tetap ada namanya proses. Hargailah prosesmu. Bisa dipercepat?
Bisa, tetapi tetap jalani prosesnya. Ada banyak teman-teman yang mereka ingin tanpa melewati proses, mau langsung jadi orang kaya, mau langsung jadi orang sukses. Well, okay. Mungkin kalau ada privilege, itu akan mempercepat. Tapi kalau nggak punya privilege, seperti Bro Yusuf, nggak apa-apa. Dari orang kampung, dari tukang batu, bisa jadi managing director, bisa jadi GM. Wow, luar biasa sekali. Karena itu, saran saya kepada semua teman-teman, apapun kondisimu, jangan berhenti di sini. Apapun yang terjadi saat ini, mungkin kau sedang melewati sebuah hal yang tidak menyenangkan, sedang turun ke bawah, tapi jalani prosesnya. Karena saya percaya ini, tidak selamanya kita ada di bawah. Sekali waktu kita akan pasti naik. Tidak selamanya Bro Yusuf jadi tukang batu loh. Tidak selamanya Bro Yusuf itu ada di koperasi, jadi trolley boy. Tetapi hari ini kalau kita lihat, pencapaian-pencapaian itu, semuanya bisa tercapai karena melewati proses tadi. Jadi apapun proses yang sedang kita lewati, hargai prosesmu. B, berani mulai. E, evaluasi diri. Karena apapun yang baik kemarin, mungkin hari ini sudah harus dirubah. Jadi leader pun sama. Keberhasilan kita jadi leader yang 10 tahun yang lalu, mungkin berbeda dengan keberhasilan kita hari ini. S, sabar. Konsisten dengan apa yang ada. Jalani apa yang ada. Jangan baru mulai sedikit, sudah, kita nggak berhasil, langsung pindah lagi. Belum berhasil, sudah pindah. Padahal baru coba 2 kali. Mungkin kali ketiga engkau akan berhasil. Mungkin kali keempat engkau akan berhasil. Sama seperti Bro Yusuf. Dilecehkan, diremehkan, tidak punya privilege, dianggap kurang tinggi dan lain sebagainya. Well, mengubah tinggi kan mungkin tidak semudah itu ya. Semua orang berharap kalau dia bisa punya tinggi 180, wow, semua orang mungkin mau. Tapi tidak semua orang punya privilege itu. Tapi Bro Yusuf bisa berhasil karena dia belajar untuk unggul di bidang yang dia bisa, bukan di bidang yang dia tidak bisa. Menambah tinggi badan, susah. Tapi belajar bahasa Inggris, bisa dong. Belajar bergaul, bisa dong. Nggak punya uang, nggak apa-apa. Tapi untuk sekolah, terpaksa jadi tukang batu, itu yang bisa dilakukan. Well, kalau itu proses yang kau harus jalani dengan besar hati, sambil bersyukur, sabar, karena segala sesuatu ada waktu untuk naik. Terima kasih Bro Yusuf untuk sharingnya hari ini. Luar biasa sekali. Saya yakin teman-teman dapat insight banyak sekali dari Bro Yusuf. Akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Andrew Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat teman-teman semua.